Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 8 Sugar Baby. Ozu menarik paksa tubuhku. Aku sampai terseok-seok menyeimbangkan badan agar tidak terjatuh. Tidak hanya lelah, tubuh ini rasanya remuk setelah Mas Sean gempur berkali-kali. Entah bagaimana seorang pria tidak merasa capek setelah melakukan kegiatan seperti itu. Namun yang ku tahu badanku terasa tak bertenaga. Ozu. Aku mencoba memanggilnya, tetapi pemuda itu seperti menulikan telinganya. Aku melihat Bisum yang berlari menyusulku ikut naik ke atas tangga yang sedang kupijak. Tuan muda, mau tuan muda bawa kemana Lily? Ucap Bisum sambil menatapku. Dia kusuruh bersihkan kolam. Ucap Ozu yang mencoba menerobos hadangan Bisum. Tuan muda, nanti tuan besar bisa marah. Aku jauh lebih berharga dari wanita ini, Bi. Aku putranya. Sedangkan dia hanya istri muda yang mau menikah dengan papa karena ingin hidup enak. Aku tak bisa membantah itu. Tapi ketika Ozu yang mengatakannya, ada rasa sakit hati ini. Tapi papa tidak akan marah jika bibi dan wanita ini tidak melapor. Ozu kembali menyeretku menuruni tangga. Sudah tidak bisa ku gambarkan sakitnya tubuhku. Sedangkan untuk berjalan normal saja aku harus berhati-hati agar rasa nyeri di pangkal pahaku tidak menyengat. Tapi ini bahkan aku diseret, langkahku dipaksa mengimbangi langkah Ozu yang lebar. Nah, kamu kuras air ini? Bentak Ozu padaku. Biar bibi yang melakukannya, aku tidak menyangka Bisum mengikuti kami. Bibi jangan ikut campur, ancam Ozu. Tapi Lily, sekali ku bilang jangan ikut campur, maka jangan ikut campur, Bi. Sudah, Bi, tidak apa-apa, biar ku bersihkan saja, tolong beritahu saja caranya padaku. Aku mencoba menengahi, meskipun aku tidak dalam keadaan baik-baik saja. Akan tetapi melihat Bisum yang sudah umur dibentak-bentak aku juga tidak tega. Tapi Li, aku mengangguk dan memberi kode pada Bisum agar tak mendebat Ozu. Membuat Bisum hanya mengangguk pasrah. Ternyata menguras kolam renang bukanlah hal yang mudah. Terlebih Ozu sepertinya sengaja menyiksaku dengan cara seperti ini. Aku sudah mengeluarkan airnya. Yang kurasa sebenarnya masih sangat layak untuk dipakai berenang. Kemudian aku diminta menyikat dinding-dinding kolam keliling. Memastikan semua tersapu oleh sikat sampai tanganku terasa mati rasa. Karena cairan pembersih itu ikut mengenai telapak tanganku yang ikut memutih. Li, naiklah, kamu pucat sekali. Bisum dari tadi terus mengkhawatirkan keadaanku. Namun Ozu sama sekali tidak mengizinkan siapapun membantuku. Li. Aku mendongak saat mendengar suara Mas Sean. Dan benar saja Mas Sean melihatku dengan tatapan terkejut. Mas, lirihku merasa sedikit lega.
Aku sebenarnya memang sudah tidak kuat berdiri di sini. Selain badanku yang terasa remuk, aku juga sudah sangat kelelahan. Kamu sedang apa? Tanya Mas Sean. Tahu nih Pa, istri muda Papa aneh, masak mau bersihin kolam sendirian. Padahal dari tadi sudah kukatakan bahwa banyak pekerja di sini yang bisa melakukannya. Kepalaku langsung menoleh pada Ozu. Meskipun kita sepertinya seumuran. Aku mencoba menghormatimu karena kamu wanita pilihan papaku. Aku hanya tersenyum saja. Biarlah Ozu berkata apa. Aku saat ini hanya ingin beristirahat. Tidak peduli bagaimana dia memutar otak untuk cari alasan. Masuk Li, aku tidak suka perintahku dibantah. Aku segera dibantu Bisum berdiri. Sedangkan Mas Sean sudah pergi begitu saja seperti menahan kecewa. Ozu juga menatapku tajam, mengucapkan ancaman-ancaman. Agar aku tidak memberitahukan hal sebenarnya. Awas saja jika kamu berani mengadu pada Papa. Ucapnya tepat saat aku hendak melewati tubuhnya. Seketika aku menghentikan langkahku dan menatapnya sejenak. Kamu tidak melakukan kesalahan. Untuk apa takut seperti itu? Kataku, dapat kulihat Ozu menatapku tajam. Aku hanya sedang tidak enak badan saja, makanya aku kepayahan. Lain kali aku akan melakukan pekerjaan dengan lebih baik lagi. Setelah itu aku mengikuti langkah Bisum yang memapahku. Li, kamu demam? Kata Bisum. Iya Bi, Lili ngak enak badan sejak pagi. Kataku, menatap Bisum. Maaf Bibi tidak bisa membantumu, Li. Tidak apa-apa Bi. Aku mencoba tersenyum pada Bisum yang kali ini menatapku dengan seksama. Aku yang ditatap begitu jadi malu. Ada apa Bi? Tanyaku pada akhirnya. Li, apa kamu dan Tuan Sean baru saja? Ah, maaf maksud Bibi. Jika benar kamu dan Tuan Sean habis menunaikan ibadah, Bibi punya jamu agar nantinya tubuh kamu tidak terasa sakit semua. Kalimat Bisum memang halus. Tapi dengan kata, agar tubuh tidak terasa sakit semua. Bukankah itu sudah sangat jelas bahwa Bisum tahu apa yang sudah kamu lewati? Bibi tahu dari mana? Tanyaku dengan rasa malu yang menjalar. Dari aura Tuan Sean yang berbeda, dan dari matamu yang terlihat kurang tidur. Bisum tertawa kecil. Maklum Li, Tuan Sean baru buka puasa. Bisik Bisum, yang mampu membuat wajahku terasa panas. Masuklah, susul Tuan Sean, nanti Bibi siapkan jamu untukmu. Setelahnya aku benar-benar menyusul Mas Sean ke dalam kamar. Ternyata Mas Sean tidak ada mungkin dia masih berada di ruang kerjanya. Akhirnya aku segera masuk ke kamar mandi untuk sedikit membersihkan diri dan berganti pakaian. Li, aku menoleh pada sumber suara saat Mas Sean tiba-tiba sudah berdiri di dekatku. Tubuhku segera diangkat dan diturunkan di atas bak berukuran besar, yang sepertinya mampu menampung 4 orang sekaligus. Kau harus berendam dulu, ucap Mas Sean. Aku hendak protes karena aku sudah merasa kedinginan.
Akan tetapi ternyata air di dalam bak itu terasa hangat dan ada wangi yang menenangkan. Aku masih mengenakan pakaian lengkap. Tiba-tiba Mas Sean ikut masuk ke dalam bak yang ku tepati. Tepat berada di belakangku. Meskipun tidak melihat, namun aku tahu Mas Sean sudah menanggalkan pakaiannya. Karena saat Mas Sean merapatkan tubuhnya, aku bisa merasakan bulu-bulu halusnya. Jangan khawatir, aku hanya ingin memandikan Muli. Besok Mama Ozu datang. Kata Mas Sean, sambil menggosok pelan punggungku dengan telapak tangannya yang cukup besar. Li, apa yang harus kulakukan saat berhadapan dengannya? Jangankan untuk berhubungan badan. Melihat dia yang berpakaian seksi saja aku justru muak. Mas Sean memutar tubuhku untuk menghadap tepat di dadanya. Duduk di atas pangkuannya yang terasa kasar. Kejadian itu tak mudah kulupakan, Li. Keluh Mas Sean menatap wajahku. Telapak tangannya yang besar menangkup kedua pipiku. Sebelum hubunganku dan Mas Sean sedekat ini, Mas Sean sudah membagi kisahnya. Lebih tepatnya perjalanan rumah tangganya bersama Mama Ozu, yang diwarnai pengkhianatan, tetapi aku tidak mau ikut campur soal itu. Karena baik aku maupun Mama Ozu tidak saling kenal, dan harusnya kami tidak perlu saling tahu. Aku hanya seorang istri simpanan, dan akan lebih bagus jika selamanya tetap begitu. Jika menatapnya saja selalu mengingatkan pada rasa sakit yang pernah dia berikan. Lantas bagaimana aku bisa menyentuhnya? Mas Sean menjeda kalimatnya. Bagaimana jika aku ceraikan saja dia? Aku sangat terkejut mendengar ucapan Mas Sean. Tidak itu jangan sampai terjadi. Belum apa saja putra Mas Sean begitu membenciku. Bagaimana jika Mas Sean menceraikan mamanya? Bisa dibunuh aku oleh pemuda itu. Lagian, aku hanya ingin menjadi istri simpanan saja, bukan hadir untuk merebut kebahagiaan orang lain. Lagi pula, dulu Mas Sean sangat mencintai Mama Ozu. Sebenarnya hanya cukup membiasakan diri saja untuk menumbuhkan rasa cintanya kembali. Ya, aku dengar begitu, kata orang-orang yang sudah berpengalaman dalam berumah tangga. Tapi aku juga tidak berani mengatakan pendapatku pada Mas Sean, karena aku kan belum tahu rasanya dikhianati. Dan sepertinya aku tidak akan pernah merasakan itu, karena di sini aku menikah atas dasar tuntutan hidup bukan tuntutan hati. Apalagi cinta, Li, aku ingin kamu setia untukku. Tidak peduli kamu akan menikah lagi setelah aku mati, tapi aku menuntutmu selama dada ini masih berdetak. Mas Sean membawa telapak tanganku di atas dadanya yang berbulu kasar. Aku hanya mengangguk mengiyakan permintaannya. Malam datang, setelah tadi aku dimandikan oleh Mas Sean, aku langsung terlelap. Bahkan aku benar-benar seperti pingsan berjam-jam. Mas Sean juga menepati janjinya untuk tidak menyentuhku. Hanya memandikanku saja. Saat bangun hari sudah gelap dan Mas Sean mengajakku untuk turun. Karena sudah saatnya makan malam.
Saking lelapnya aku tidur, sampai makan siang saja terlewatkan. Sampai di bawah Ozu sudah menunggu kami di meja makan. Rasanya enggan kaki ini melangkah. Namun tidak mungkin jika aku terus saja menghindari Ozu. Karena ternyata rumah yang kutinggali ini adalah rumah yang dibangun Mas Sean untuk putranya. Itu juga baru ku ketahui setelah Bisum memberitahuku tadi. Setelah Ozu membuatku kepayahan, alasan Bisum tidak bisa membantuku. Bagaimana jamunya? Bisik Bisum sambil menyiapkan makanan bersama Yuyun. Aku hanya mengangguk, ternyata ramuan yang tadi diberikan Bisum. Setelah aku mandi bersama Mas Sean cukup terasa manfaatnya. Badanku terasa jauh lebih enakan. Meskipun rasanya begitu pahit seperti hati ayam goreng, yang empedunya pecah dan kurang bersih mencucinya, ya, seperti itu rasanya. Jangan sok kuat, baru segitu sudah tidak bisa turut makan siang karena kelelahan. Makanya kalau dikasih tahu jangan ngeyel, aku tak menghiraukan ucapan Ozu yang terus saja menjelekkan aku di depan Mas Sean. Aku hanya sibuk melayani Mas Sean pura-pura tidak mendengar ucapannya. Setelah makan malam Mas Sean ternyata ada urusan di luar. Jadi lagi harus pergi. Aku yang masih sibuk bersama Bisum dan Yuyun ikut mengantarkan sampai pintu depan. Hingga mobil hitam Mas Sean tidak terlihat. Paginya, Yun, bersihkan kamarku. Perintah dari Ozu membuat Yuyun pergi. Sementara aku dan Bisum masih ingin kembali ke dapur. Saat mendengar suara televisi yang menyebut-nyebut nama Mas Sean. Mataku terbelalak melihat tulisan yang berjalan di bawah penyiar berita. Pengusaha kaya raya Tuan Sean Pramaja memiliki wanita simpanan yang diduga sebagai sugar baby-nya. Wanita yang berani menyaingi Nyonya Pramaja yang begitu sempurna sebagai seorang wanita. Bisum yang berada di dekatku sepertinya juga ikut terkejut. Lebih terkejut lagi saat melihat seorang wanita yang begitu cantik di depan kamera. Dari wajahnya aku bisa menyimpulkan bahwa wanita itu adalah istri pertama Mas Sean, ibu dari Ozu. Karena sebagian besar wajah wanita itu begitu mirip dengan putra Mas Sean. Ternyata, sepanjang pagi ini pemberitaan itu memang sedang viral. Ada aku yang tersorot kamera saat Mas Sean membawaku keluar dari kantornya dengan bergandengan tangan. Aku yang masih berpenampilan pucat dan dekil, sebelum Mas Sean membawaku ke salon. Para netizen langsung memenuhi kolom komentar video tersebut. Berbagai lapisan masyarakat ikut bereaksi dan memakiku dengan berbagai kata keji. Ternyata ujaran kebencian lebih beracun daripada zat radioaktif. Setiap kepala bisa ikut tercemar dengan berita toksik yang bahkan belum tentu kebenarannya. Kini tidak hanya Ozu yang membenciku, tetapi berbagai lapisan masyarakat ikut membenciku bahkan jijik denganku. Aku ikut lemas melihat berbagai fotoku tersebar di berbagai macam media. Bahkan sampai malam aku masih dirundung kesedihan. Namun dapat kulihat Ozu yang begitu ceria sepanjang siang ini. Sepertinya dia sangat berbahagia atas kehancuran hatiku. Tetapi berita ini tidak hanya tentang aku, ada papanya yang ikut terseret.
Tapi mengapa pemuda itu sama sekali tidak berempati? Sebenarnya aku tidak ingin membela diri atas kebencian Ozu, karena kenyataannya semua orang sepemikiran dengannya. Ozu juga sangat layak membenciku karena kenyataannya dia adalah putra Mas Sean. Karena memang aku menawarkan diri pada Mas Sean untuk mendapatkan dukungan finansial. Sangat naif jika sekarang aku ingin membela diri, meskipun sebenarnya aku tidak menginginkan sebanyak ini. Tapi faktanya aku memang menikmati semua kemewahan yang Mas Sean berikan. Aku tidak bisa menampik semua berita ini. Karena aku memang salah dengan masuk ke dalam kehidupan Mas Sean yang terpandang. Tapi aku tidak ingin Mas Sean ikut terseret namanya dan membuat reputasinya buruk dengan berita yang menyudutkannya. Bahkan ada yang menyebut Mas Sean kurang bersyukur sudah memiliki istri yang cantik. Dan masih menyimpan gadis muda yang menderita penyakit albino. Dan masih banyak berita yang menyudutkan Mas Sean. Hingga malam seperti ini bahkan Mas Sean belum juga kembali. Aku masih tidak sanggup untuk sekedar menutup mata. Sampai tiba-tiba sebuah tangan menarik rambutku begitu kuat dan... Bersambung.